Oke. Oke, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Asy-Syarh. Bisa disebut surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Nah, jumlah ayatnya 8 ya. Dia termasuk surat Makkiyah. Nah, munasabatut tasmiyah dinamakan surat ini karena apa? Li'anna syarhas sadri min afdhalin ni'am. Walidzalika bada'allahu bizikriha. Jadi apa kelapangan dada itu adalah seutamanya nikmat. Itu kalau sumpek itu jadi nggak nikmat kan, Mbak? Walaupun misalnya duitnya banyak itu atau apalagi itu. Tapi kalau hatinya juga nggak lapang itu kan terkurangi ya nikmatnya ya. Bahkan kadang ada orang bilang misalnya nikmat apa ya istilahnya ujian sakit sekalipun, tapi kalau hatinya itu bahagia, itu kan separuh sakitnya hilang gitu kan. Nah, tapi kalau udah mentalnya yang sakit gitu, nah itu ya eh, dengan kenikmatan apapun biasanya nggak terhitung. Maksudnya nggak jadi nggak dirasa itu sebagai nikmat gitu. Nah, jadi di sini disebutkan li anna syarhas sadri min afdhalin ni'am. Jadi kelapangan dada itu adalah semulia-mulianya nikmat atau nikmat yang utama gitu. Maka dari itu Allah memulai dengan menyebutkan hal ini. Nah, lalu pembahasan utama dari surat ini adalah ni'amullahi azza wa jalla ala nabiyihi. Jadi nikmat Allah kepada nabinya. Yang pertama, ini fawaid ya, jadi faidah rahasia dari surat ini. Yang pertama, afdhalu ni'matin ya'ishu bihal abdu fid dunya ba'dal imani hiya insyirahus sadri. Jadi kemuliaan nikmat yang mana hamba itu hidup atau yang dirasakan oleh hamba di dunia ini setelah iman itu adalah kelapangan dada, kelapangan hati, gitu ya. Wadzalika li anna sahibaha la yahzanu ala syai'in fatahu. Karena pemilik hati yang lapang itu dia tidak akan bersedih atas apa yang menimpanya. Yaitu tadi saya katakan ada orang yang mungkin diuji dengan kekurangan, ya diuji dengan sakit, tapi dia hatinya bahagia gitu. Nah, ini adalah seuta-utamanya nikmat. Wala yaghtimu lima yusibuhu dan dia tidak eh, mengeluh atas apa yang menimpanya. Wala yakliku lima yantadiruhu dan dia juga tidak gundah, tidak gelisah dengan apa yang akan terjadi padanya. Tidak galau. Yakliku itu ya bisa gusar, galau gitu ya. Bahasa anak sekarang ya galau itu dari apa yang akan terjadi. Wa qad qala Allah Ta'ala sebagaimana apa firman Allah, man amila solihan min dzakarin au untha wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Nah, itu kan ada hadis Nabi yang mengatakan itu ya. Apa itu? Kebahagiaan atau apa sih? Tubalil mukmin itu loh, apa? Jadi beruntunglah bagi orang beriman ya. Kalau dia ditimpa kesusahan dia bersabar, kalau diberi nikmat dia bersyukur itu. Nah, kemudian wa afdhalu ni'matin yarzuquhallahu al-'abda fil akhirah ghufrana dzanbi. Adapun nikmat yang utama yang Allah berikan pada hamba di akhirat itu adalah dengan pengampunan dosanya.
dengan pengampunan dosanya. Makanya doa setelah sholat itu kan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Jadi setelah kematian itu kita memohon ampunan Allah atas dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Nah, sehingga di sini disampaikan nikmat yang utama yang Allah anugerahkan bagi hambanya di akhirat kelak itu adalah pengampunan Allah atas dosa-dosanya. Nah, ini disebutkan di alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wisrak. Kemudian yang ketiga, adzunubu sababul adzunubu sababul hammi. Jadi dosa itu penyebab kegalauan. Itu. Maka kan kalau Rasulullah pernah ditanya, dosa itu apa sih Rasul? Dosa itu ya apa yang membuatmu gelisah gitu. Jadi kamu kalau melakukan itu kayak nggak tenang, itulah dosa. Maka di sini disebutkan sumber dari kegalauan itu adalah dosa. Jadi kalau kita ini misalnya punya masalah sama orang atau melakukan maksiat kecil atau apa itu kan ada rasa gelisah dalam hati kita. Nah, jadi dosa itulah penyebab dari kegalauan. Wal gham, yaitu tadi kesedihan, ya. Kemudian berikutnya apa itu? Wal hazan dan juga kesedihan, yaitu tadi galau, sedih, susah, itu kan? Itu adalah eh, disebabkan oleh dosa. Wan nakdi, yaitu artinya sama sih. Nakdun itu lebih ke artinya apa? Pesimis gitu. Jadi dosa itu menyebabkan kegalauan, kegelisahan, kesedihan, dan pesimisme. Pesimisme. Kemudian yang keempat, madzukirasmullahi illa wa ma'ahu dzikru rasulihi. Tidaklah disebut asma Allah kecuali bersamanya disebut nama Rasulnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, kemudian rafa'allahu dzikrahu hatta ma'al kuffar wa hadhihi ba'du maqalatihim. Addahu ahaduhum al-awwalu fi udhama'il alim. Maksudnya Allah itu mengingat atau mengangkat rafa'allahu dzikrahu, mengangkat yang disebut itu maksudnya Nabi itu hatta ma'al kufar di kalangan orang-orang kafir. Wahadi ba'du maqalatihim. Inilah di antara perkataan orang-orang kafir itu. Tadi dia mengatakan apa? Addahu ahaduhum al-awalu fi udhama'il alam. Alam itu bukan alim ya. Jadi addahu mereka itu menyebutkan ada sebagai salah seorang dari mereka itu menyebutkan al-awal fi udhama'il alam. Jadi Nabi Muhammad itu ya dianggap sebagai eh, orang yang paling berpengaruh fi udhama'il alam dalam keagungan eh, orang yang agung gitulah di dunia ini gitu. Yang takidu ahaduhum annahu sallallahu alaihi wasallam al-wahid alladhi yastati'u alla muskilatil alam. Lalu ada yang mengatakan ada yang meyakini salah satu dari mereka itu meyakini bahwa Rasulullah itu hanyalah seorang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di dunia ini. Ini saya agak kurang paham sih konteksnya apa ya ini. Menurut penjelasannya di sini.
Terus yang keempat, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lan yaghliba usrun yusroini. Nah, itu kan di situ itu kan yang sering dikatakan itu ya. Di balik satu kesulitan ada dua kemudahan itu kan. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra itu loh. Itu kalau kalau belajar ilmu kaidah tafsir itu kan jadi kalau ada apa tuh? Dua eh apa istilahnya? Makrifah ya. Makrifah terus diulang lagi sama-sama makrifah, maka itu bendanya sama. Maksudnya itu hal-halnya itu sama gitu. Kan di situ kan disebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, kenapa di situ sering diartikan bahwa di balik bersama, bukan di balik, bersama satu kesulitan ada dua kemudahan kan gitu kan? Sudah sering kita dengar tafsiran dari ayat itu. Nah, itu diambil dari kaidah bahwa jika ada dua isim ma'rifah yang disebut eh, apa diulang ya dan dua-duanya ma'rifah maka sebetulnya itu satu hal yang sama gitu. Maka di situ inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra itu kan usrunnya dua kali. Tapi karena dia sama-sama ma'rifah, maka kesulitannya itu hanya satu. Nah, tapi yusronnya dua-duanya nakiroh, maka dia adalah kemudahan dua kali. Tapi kalau kesulitannya hanya satu. Gitu. Itu biasanya dikenal dari kaidah menafsirkan ayat begitu. Nah, lalu di sini dikatakan Umar bin Khattab itu pernah pernah berkata, lan yaghliba usrun yusroini. Jadi kesulitan itu tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Karena satu kesulitan itu pasti akan diselesaikan, akan diberikan bersamanya dua kemudahan. Gitu. Lalu apa dikatakan di sini? Fa'abshiru ya ahlal bala'i bil faraj. Abshiru, berikan kabar gembira, wahai orang yang ditimpa masalah. Fahadha wa'dullahi fi kitabih. Inilah janji Allah dalam kitabnya. Jadi orang yang galau, orang yang bersedih, orang yang ditimpa kesusahan gitu, berikan kabar gembira pada mereka bahwa bersama satu kesulitan yang dihadapi, satu kesusahan yang dialami, Allah akan mengirim dua kemudahan bersama dengan kesulitan yang dihadapi itu. Maka kata Umar bin Khattab, ini adalah janji Allah dalam kitabnya. Maka berikan kabar gembira pada orang yang sedang tertimpa masalah. Kemudian yang ketujuh. Ya bagi lil abdil aqil alla yudhi'a awqatihi awqatahu atau awqatihi ya. Awqatihi atau awqatahu Mbak Nov. Dia ini jamak taksir atau jamak muannas salim. Tergantung gitu. Kalau dia jamak taksir, maka membacanya awqatahu, maksudnya pakai fathah. Tapi kalau dia jamak muannas salim, kan mansubnya dengan kasroh kan? Iya. Iya. Nah, jadi bacanya tuh awqatihi atau awqatahu. Posisinya Kalau dia sebagai maf'ul. kalau ini kan ghairu akil ya, teacher. Jadi Heeh. mungkin ini kan jamak taksir ya, teacher. Oke, iya. Jamak taksir itu kan biasanya mu'annas ya. Iya, iya, mu'annas. Cuman posisinya dia di sini sebagai maf'ul bih. Kan dia Iya, mansub. iya, iya. Nah, berarti mansubnya dengan Kalau jamak taksir berarti fathah kan, teacher ya? fathah. Iya, iya fathah. Jadi Allah yudhi'a awqatahu illa fi ibadatin. Jadi seyogyanya hamba yang berakal itu tidak menghabiskan waktu kecuali untuk ibadah.
Li'anna hadhihi hiya wazifatul umri. Karena ini adalah kewajiban untuk apa ya? Kewajiban untuk apa itu istilahnya mensyukuri nikmat umur gitu. Mensyukuri nikmat usia. Atau ya ini adalah pekerjaan seumur hidup itu wazifatul umri. Allati min ajliha khalaqahullah. Yang mana ini adalah maksud Allah menciptakan itu. Kan di Ad-Dzariyat 51 disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepada. Maka di sini dikatakan seyogyanya hamba yang berakal itu dia tidak akan menghabiskan waktunya kecuali untuk ibadah. Karena ini adalah kewajiban seumur hidup. Nah, kemudian yang kedelapan, An Hafsi bin Habib. Jadi dari Hafiz bin Humaid atau bin Habib. Kola li Ziyad bin Hadir atau Hudair. Ya. Iqra alayya faqara'tu alaihi. Dia si Hafiz bin Humaid ini berkata kepada Ziyad bin Hadir, tolong bacakan aku ayat Quran gitu. Nah, terus dia membacanya alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Faqala lalu dia berkata, ya beda Umma Ziyad. Ya beda Ummi Ziyad. Wahai adaknya Ummu Ziyad. Aqadha dhahra Rasulillah. Ya, jikalau dosa memberatkan punggung Rasulullah, ai idza kanal wazru eh, wizrun itu artinya dosa ya. Maka ada dalam Quran itu kan ada wala taziru wazirotu wizro ukhro. Dan pendosa itu tidak akan memikul dosa orang lain gitu. Idza kanal wizru an dhahrar rasul fakaifa bika. Jadi ini kan saya belum membaca apa namanya asbabun nuzulnya ya. Tapi apakah ini berkaitan dengan eh, kegelisahan Rasulullah bisa karena atas dosa atau kesalahan yang dilakukan gitu. Nah, maka di sini ketika didengarkan ayat ini, lalu si Hafiz bin Hamid mengatakan, eh, kalau dosa itu membebani punggung Rasulullah, menjadi beban bagi Rasulullah, fakai fabika. Maka bagaimana denganmu? Nah, mendengar itulah faja'ala ya beki kama ya beki sobiyu. Nah, inilah makanya ada ya satu buku itu yang saya pernah cerita belum, saya itu punya buku yang judulnya membaca dan menangis apa tertawa dan menangis dengan Al-Qur'an. Jadi ada orang-orang itu yang mungkin karena saking dia tersentuh hatinya gitu ya. Dia itu bisa baca Quran itu ya sambil nangis gitu. Karena dia menghayati betul. Atau bisa jadi dia ketawa gitu ya. Tapi kalau ayat-ayat yang berisi kegembiraan gitu. Itu buku ditulis oleh orang Turki, udah diterjemah ke bahasa Indonesia. Jadi tertawa dan menangis bersama Al-Quran. Kalau yang kisah tertawa itu sih, misalnya apa itu? Ada cerita tentang orang itu namanya Musa gitu ya. Terus dia itu sholat jamaah. Nah dia itu nyolong itu, nyuri kotaknya masjid. Nah karena dia nyuri kotaknya masjid, ketika imamnya itu baca ayat wa ma biyaminika ya Musa gitu. Apa yang ada di tangan kananmu itu Musa, dia tersinggung. Lalu dia lari. Misalnya kayak gitu loh. Jadi ada ayat-ayat itu yang bagi orang tuh jadi humor gitu. Maksudnya jadi bukan kok jadi bahan tertawaan bukan ya, tapi itu karena dihayati justru gitu bisa menjadi tertawa. Tapi ada juga ayat-ayat itu yang menjadikan menangis. Bahkan saya pernah lihat ya buku judulnya apa itu. Pokoknya orang-orang yang menangis karena Al-Quran gitu.
Jadi dia dengar ayat ini, dia menangis, dengar ayat ini, menangis. Nah, mungkin ini yang berkaitan dengan ceritanya si Hafiz bin Humaid dan Ziyad bin Hujair ini ketika dia membaca Alam nasyrah laka sodrak, bukankah telah aku lapangkan dadamu wa wada'na angka wizrak, dan aku letakkan beban apa dosamu alladzi anqadha dhahrok, yang itu membebani punggungmu, kira-kira begitu. Nah, maka ini kata komentarnya si Hafiz bin Humaid ini, kalau dosa itu saja bisa membebani Rasulullah, bagaimana dengan kita atau kamu gitu. Nah, dia jadi kemudian menangis mendengar ayat ini. Nah, kemudian mas'alatun hammatun jiddan. Jadi ini terdapat masalah yang penting. Hal al ambiya'u ma'sumuna min kulli dzunub wal ma'asi. Apakah para nabi itu maksum dari setiap dosa dan maksiat? Apa kata Ibnu Taimiyah? Ajma'al muslimuna qatibata ala annal anbiya'a ma'sumuna minal khata' fima yuballighuna 'anillahi azza wa jalla. Jadi kaum muslim itu bersepakat bahwa para nabi itu terjaga dari kesalahan ketika menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka Nabi kan berkatakan bahwa yang tiku adil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu bicara bukan karena hawa nafsunya gitu, tapi itu karena wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi Nabi itu terjaga. Nah, kemudian wal anbiya'u maksumuna anil kabair. Begitu juga para nabi itu maksum dari dosa besar. Wakot tako'u bin ahadhim as-saghair. Eh, kalau ada kot ya, ada kot terus fi'il mudhari, itu artinya kadang-kadang. Kalau habis kot fi'il madhi itu artinya kan sungguh. Kalau habis kot fi'il mudhari kayak ini wakot tako'u itu artinya kadang-kadang, tako'u itu terjatuh atau terprosok gitu ya. Min ahadihim, salah satu dari mereka itu as-saghair. Mungkin ya dosa-dosa kecil gitu ya. Nah, kalau dosa besar tidak. Para nabi itu terjaga dari itu. Termasuk kalau misalnya kita pernah dengar cerita Nabi Ibrahim juga pernah berbohong kan, tapi ya untuk kebaikan juga gitu. Dalam hidupnya itu pernah berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim itu sampai ada hadisnya kan dikatakan. Nah, kalau kita ya lebih dari 3 kali. Nah itu jadi untuk dosa-dosa kecil itu bisa jadi Nabi itu juga kadang-kadang terjatuh dalam dosa kecil. Fayunabbihuhumullahu ta'ala 'alaiha fayubadiruna taubah. Nah, cuman kalau Nabi itu melakukan dosa kecil, kesalahan misalnya, kan sama Allah langsung diingatkan. Fayubadiruna taubah, dan para nabi itu biasanya juga segera bertaubat. Wa ala hadzal qauli, dan atas perkataan ini dhahabas sahabatu wat tabi'in wal a'immah wa jamaahiru ulama Islam. Nah, pendapat inilah yang dipilih oleh para sahabat, tabi'in, imam-imam, terus jamahir itu kan jamak dari jumhur ya, mayoritas ulama muslim menyepakati ini. Jadi para nabi itu terjaga dari apa yang disampaikan kepada umatnya, terjaga dari dosa besar, tapi sekali-kali gitu ya. Kadang-kadang mereka juga bisa terjatuh dalam dosa-dosa kecil saja. Nah, karena mereka adalah pilihan, manusia pilihan utusan Allah, maka Allah segera menegur jika punya kesalahan. Dan para nabi itu juga segera bertaubat. Coba misalnya kita baca di surat Shad itu.
surat Shot yang cerita tentang Nabi Dawud itu kan, itu juga Nabi Dawud kan apa itu kesalahannya, tapi terus langsung bertaubat. Fakharra raki'an wa anab gitu. Jadi tersungkur, rukuk dan juga bertaubat. Itu yang dilakukan oleh para nabi. Udah sampai sini aja Mbak ya. Sampai sini dulu. eh Mungkin ini sih Mbak, kita lanjut ngobrol. Eh ini kita nanti formula